Kehendak Tuhan tiada siapa yang mampu melawan. Pagi-pagi sekali dengan tergesa, Clarissa mendatangi kediaman cucunya bersama Cira. Dia begitu khawatir setelah mendapat kabar jika cucunya sakit parah. Sambil menyeka air mata, Clarissa duduk gelisah di dalam mobil. Entah kenapa perjalanan menuju rumah cucunya terasa begitu lama. Nyonya, tenanglah. Nona Elia pasti baik-baik saja. Ada banyak orang yang menjaganya di sana. Ucap Cira mencoba menenangkan kekalutan majikannya. Bagaimana mungkin aku bisa tenang, Cira? Cucuku sedang menderita. Nyawanya berada dalam bahaya. Sahut Clarissa sedih. Kenapa Tuhan tak henti-hentinya memberi cobaan pada Elia? Tidakkah Tuhan memiliki belas asih untuk membiarkannya bahagia? Baru saja semua masalah menemui titik terang. Kenapa sekarang muncul lagi masalah baru yang jauh lebih menyakitkan? Kenapa bukan aku saja yang mengalami bocor ginjal? Aku adalah orang tua yang gagal. Mestinya Tuhan menjatuhkan cobaan ini kepadaku saja, bukan pada cucuku. Tidak salah apa-apa. Kenapa Tuhan tega melakukan ini semua, Cira? Kenapa? Mata Cira berkaca-kaca melihat keputusasaan di diri majikannya. Dengan penuh sayang, Cira membawa Nyonya Clarissa ke dalam pelukannya. Aku tidak mau hidup lagi kalau sampai terjadi sesuatu pada cucuku, Cira. Aku lebih baik mati saja menyusulnya dan juga Sandra. Aku tidak mau sendirian, Cira. Tidak mau. Ratap Clarissa sambil terisak-isak. Nyonya, tolong jangan bicara seperti ini. Nona Elia pasti sembuh. Aku yakin pasti akan ada orang baik yang mau mendonorkan ginjal untuk Nona Elia. Lagi pula Tuan dan Nyonya Ma tidak mungkin diam saja. Mereka pasti sudah menyebar orang untuk mencari calon pendonornya. Tapi Cira, kenyataan ini, Nyonya, salah Cira. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah Tuan Muda Gaprelli. Sebaiknya Anda bersikap seolah tidak mengetahui apa-apa. Saya mengerti Nyonya sedang bersedih, tapi jangan perlihatkan kesedihan itu di hadapan Nona Elia. Kasihan dia. Sekarang dia sedang membutuhkan banyak dukungan dari kita semua. Ditambah lagi Nona Elia sudah mau masuk ke universitas. Sudah pasti masalah ini menjadi pukulan yang cukup berat untuknya. Sebagai neneknya, Anda harus bisa menjadi tiang yang kuat untuk membantu Nona Elia menopang semua cobaan ini. Anda tidak boleh lemah, Nyonya. Clarissa terkesiap setelah mendengar perkataan Cira. Cepat-cepat dia membersihkan air mata yang membasahi wajahnya, kemudian mengambil kaca untuk memperbaiki riasannya. Apa mataku kelihatan terlalu sembab, Cira? Cira menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya ikut membetulkan riasan di wajah majikannya. Nyonya bisa beralasan sedang sakit mata jika Nona Elia bertanya nanti. Cak, kau ini? Setelah itu Cira sibuk membenahi riasan majikannya yang rusak karena air mata. Hingga akhirnya mobil yang mereka naiki memasuki halaman rumah Gaprelli, di mana sudah ada mobil Nyonya Leona di dalam sana. Ibunya Gaprelli ada di sini, mungkinkah ada sesuatu yang terjadi pada Elia? Ucap Clarissa cemas. Nyonya, tenangkan diri Anda. Nyonya besar Leona sangat menyayangi Nona Elia. Wajarlah jika beliau ada di sini untuk mengunjunginya, sahut Cira. Setelah merasa sedikit lebih tenang, barulah Clarissa dan Cira keluar dari dalam mobil. Mereka tersenyum ke arah Hansen yang datang menyambut kedatangan mereka. Selamat datang Nyonya Clarissa, Nona Cira. Sapa Hansen sopan. Terima kasih Hansen, sahut Clarissa. Apa semuanya baik-baik saja? Tidak semuanya baik, Nyonya. Keadaan Nona Elia tiba-tiba saja memburuk. Kakinya membengkak dan dia selalu memuntahkan semua makanan yang masuk ke dalam perutnya sejak subuh tadi. Napas Clarissa seperti terhenti begitu mengetahui keadaan cucunya. Sambil menahan air mata, dia bergegas masuk ke dalam rumah dengan Cira yang terus memeluk bahunya. Perasaannya, Clarissa sudah tak karu-karuan. Dia begitu cemas sampai seperti ingin mati. Grandma, panggil Elia lirih. Semua orang segera menoleh ke arah pintu. Clarissa yang melihat keadaan cucunya sudah begitu parah tak kuasa menahan tangisnya lagi. Dia terseduh-seduh sambil memandangi cucunya dari kejauhan. Seluruh isi dunia ini adalah milik Tuhan. Dengan kuasanya dia mampu membalik keadaan dalam sekejap. Begitulah nasib yang kini tengah menimpa keluarga kecil seorang Gaprelli Saquelema. Pria yang dikenal kokoh dan tak terkalahkan itu kini tengah tertunduk tak berdaya di bawah takdir Tuhan. Gaprelli harus menerima kenyataan buruk setelah Jackson menemukan penyakit yang ada di tubuh istrinya. Hanya dalam waktu semalam keadaan Elia langsung berada di titik yang paling mengkhawatirkan. Kakinya membengkak secara tiba-tiba dan juga semua makanan yang coba Gaprelli suapkan padanya kembali keluar. Kini Elia begitu lemah, wajahnya pucat dan di tangannya sudah tertancap jarum infus, sementara Jackson, pria malang itu tak pernah beranjak sedetik pun dari sisi istrinya. Jackson hanya diam seperti patung sambil terus memeriksa kondisi gadis yang dia klaim sebagai adiknya.
Lihat cucu Grandma, ucap Clarissa tersendat-sendat. Kak, kau kenapa sayang? Kemarin kau masih baik-baik saja, kenapa sekarang jadi seperti ini? Aku sakit, Grandma, jawab Elia sambil tersenyum. Gabrieli membuang muka ke arah lain melihat istrinya yang masih berusaha untuk tetap tersenyum di tengah-tengah kesakitannya. Leona yang melihat duka di mata putranya pun berjalan mendekat. Dia lalu memberinya sebuah pelukan yang bisa menenangkan batin putranya. Tidak apa-apa, jangan sedih. Semua masalah ini pasti akan segera terlewati. Elia itu gadis yang kuat. Dia tidak akan mungkin kalah dari penyakitnya. Aku tidak tahan, Bu. Aku tidak tahan melihatnya kesakitan seperti ini. Lirik Gabrieli menahan tangis. Ibu pun sama, tapi kita tidak boleh memperlihatkan kesedihan ini di depannya. Sekarang yang dibutuhkan oleh istrimu adalah dukungan dari kita semua. Kau harus kuat, kau tidak boleh lemah, hibur Leona dengan lembut. Gabrieli mengangguk, namun dia masih enggan untuk menatap istrinya. Dadanya terlalu sakit untuk melihat wajah pucat itu. Elia, apa ada yang tidak nyaman? Jackson akhirnya membuka suara. Dia bertanya sambil menciumi tangan adiknya yang sedang tidak berdaya. Dr. Jackson, dadaku sesak, seluruh tubuhku terasa seperti ditusuki duri, sangat sakit, keluh Elia lemah. Terus, sebutir cairan bening lolos dari sudut mata Jackson, kebukannya luntur ketika mendengar keluhan adiknya. Dokter, ambil ginjalku sekarang dan berikan pada cucuku, tolong jangan biarkan dia kesakitan seperti itu, aku tidak tahan melihatnya. Jerit Clarissa histeris sambil berlari menghampiri cucunya. Grandma itu sudah tua, ginjalnya pasti sudah keriput, aku tidak mau. Canda Elia. Tidak sayang, ginjal Grandma sangat sehat. Kalau kau tidak percaya, Grandma akan melakukan pemeriksaan sekarang juga. Saut Clarissa sambil menangis sesegukan. Elia menggeleng, dia menatap semua orang yang ada di sana. Sedih itu yang dia rasakan. Elia tidak menyangka kalau penyakit ini akan langsung memberikan efek besar kepadanya. Namun dia berusaha untuk tabah karena mungkin ini memang sudah jalan takdir yang harus dia lewati. Sebenarnya Elia bisa saja menagih janji pada Dr. Jackson, tapi entah kenapa dia tiba-tiba merasa tidak tega ketika melihat keberadaan Kayu di sana. Dia tahu di masa depan Jackson dan Kayu akan menikah, jadi dia tidak ingin merusak kebahagiaan mereka. Biarlah dia menanggung semua sakit ini, asalkan orang-orang di sekelilingnya bisa hidup dengan bahagia. Itu sudah lebih baik dari cukup untuk Elia. Gabrieli, tolong hubungi Dr. Reinhardt, minta dia untuk mempersiapkan operasi hari ini juga, ucap Jackson tegas. Jangan, cegah Elia, aku tidak mau dioperasi. Dokter, aku mau sekolah. Bagaimana caramu sekolah kalau kau saja kesakitan seperti ini, Elia? Tolong jangan membuat kesabaranku habis. Aku sudah membujukmu sejak dini hari tadi. Dan sekarang aku mohon kau jangan keras kepala lagi. Aku mohon Elia, jangan tolak ginjalku untuk menyelamatkan hidupmu. Aku mohon, please. Pinta Jackson frustasi karena niatnya terus ditolak oleh sang adik. Aku tetap tidak mau. Saut Elia kekeh pada keputusannya. Rahang Jackson mengetat, dia kemudian duduk bersujud di lantai dengan air mata berurai. Tuhan, tolong jangan lakukan ini pada kami. Aku yang salah, aku yang seharusnya menanggung semua dosa ini. Kenapa kau melimpahkannya pada Elia? Dia tidak bersalah. Tolong jangan seperti ini Tuhan, tolong. Ruangan itu mendadak terasa begitu sesak. Meski memiliki ukuran yang sangat luas, ratapan Jackson membuat semua orang merasa pilu. Ditambah lagi dengan kondisi Elia yang tiba-tiba drop seperti ini, sungguh tiada satupun orang yang mampu melawan kehendak Tuhan. Sekuat dan seberkuasa keluarga mah, mereka benar-benar tidak bisa berkutik menghadapi permainan tangan Tuhan. Di bawah takdir yang maha hidup, mereka bukanlah siapa-siapa, hanya insan biasa yang dipenuhi dengan dosa dan kesalahan.